Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kristanti Rahman, SE MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman saya tentang tata kelola etis perusahaan dan akuntabilitas. Sebelum memasuki materi, alangkah lebih baiknya untuk saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Susti Eliana Fitri dengan NIM 19345, Prodi S1 Manajemen kelas Majenang semester 7. Materi pertama, kita masuk kepada pendahuluan. Pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya menaruh harapan besar terhadap bisnis, direksi, eksekutif, dan akuntan profesional tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mereka melakukannya. Pada saat yang sama, lingkungan tempat bisnis beroperasi semakin kompleks sehingga hal tersebut menjadi tantangan etika bagi mereka. Jika mereka sampai melakukan tindakan yang melanggar etika, maka hal tersebut dapat menimbulkan resiko yang besar dan akan berpengaruh buruk bagi reputasi dan pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Jadi, sangat dibutuhkan sistem tata kelola perusahaan yang menyediakan aturan serta akuntabilitas yang tepat untuk kepentingan pemegang saham dan semua pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya adalah tata kelola dan kerangka kerja akuntabilitas modern dan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Yang pertama ini ada ekspektasi baru kerangka kerja untuk mengembalikan kredibilitas. Dukungan dari pemangku kepentingan sangat penting untuk pencapaian optimal tujuan jangka menengah dan jangka panjang pada perusahaan. Yang kedua, ada akuntabilitas kepada pemegang saham atau pemangku kepentingan. Kapasitas pemangku kepentingan yang didokumentasikan untuk mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan akan baik dalam mencakup tugas direksi untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan untuk bersikap waspada dengan mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan saat membuat struktur tata kelola. Karena pemangku kepentingan berpotensi menimbulkan konflik dengan beberapa kepentingan saham, banyak negara telah secara resmi mengubah undang-undang yang mengatur pendirian perusahaan untuk memungkinkan direksi untuk memperhitungkan pemangku kepentingan dan memilih salah satu yang lainnya atau memilih solusi kombinasi. Yang tiga, ada tata kelola untuk akuntabilitas pemangku kepentingan yang luas. Nah, untuk ini ada 2 poin. Yang pertama, proses tata kelola berdasarkan pemangku kepentingan. Dalam proses tata kelola berorientasi pada akuntabilitas pemangku kepentingan, Dewan Direksi harus mempertimbangkan semua kepentingan pemangku kepentingan dan memastikan bahwa mereka dibangun dalam visi perusahaan, misi, strategi, kebijakan, kode etik, praktik sesuai mekanisme dan pengaturan umpan balik. Yang kedua, ada mengidentifikasi nilai-nilai organisasi landasan perilaku. Kerangka kerja baru untuk akuntabilitas didasarkan pada keinginan menanggapi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dan kerangka kerja tata modern harus mengarahkan personil perusahaan untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan mereka ke dalam strategi, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Identitas, penilaian, dan pemeringkatan kepentingan pemangku kepentingan harus mengembangkan seperangkat nilai-nilai bagi suatu organisasi. Nah, selanjutnya ada mekanisme pedoman budaya etis dan kode etik. Nilai-nilai
yang ingin ditanamkan oleh direktur sebuah perusahaan dalam rangka memotivasi keyakinan dan tindakan personil perlu disampaikan untuk memberikan bimbingan yang diperlukan. Nah, biasanya bimbingan ini berbentuk kode etik yang menyatakan nilai-nilai yang dipilih, prinsip-prinsip yang mengalir dari nilai-nilai dan peraturan yang harus diikuti untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang sesuai telah dihormati. Nah, di sini ada peta akuntabilitas pemangku kepentingan. Nah, dalam perusahaan ini banyak sekali komponen-komponen atau pemangku kepentingan yang ada dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini contohnya ada karyawan, ada pemasok, pesaing, pemerintah, aktivis, pemegang saham itu sendiri. Nah, selanjutnya ada ancaman terhadap tata kelola yang baik dan akuntabilitas, yang terdiri dari kesalahan tujuan dan tugas fidusia. Sebagai contoh, banyak direksi dan karyawan Enron jelas percaya bahwa tujuan perusahaan telah menjadi yang paling diuntungkan oleh tindakan yang membawa keuntungan jangka pendek. Melalui ketidakjujuran etika, manipulasi pasar energi di California, atau pura-pura menampilkan lantai perdagangan. Semua itu merupakan transaksi SPE yang tidak nyata, memberikan keuntungan untuk diri sendiri dengan mengorbankan pemangku kepentingan lainnya, yaitu pembayaran biaya dan komisi yang sangat luar biasa untuk SPE. Yang kedua, ada kegagalan untuk mengidentifikasi dan mengelola resiko etika. Dalam segelintir perusahaan, telah ada proses yang sistematis tahunan yang dirancang untuk memfokuskan perhatian direksi, eksekutif, dan penasehat pada bidang-bidang di mana tindakan perusahaan mungkin tidak memenuhi harapan pemangku kepentingan. Yang terakhir ini ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi karena adanya kepentingan pribadi dari pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu, seluruh karyawan dan pemimpin perusahaan harus dapat menjaga kondisi yang bebas dari konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan ini ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, kepentingan pribadi. Itu biasanya suap atau hadiah. Ada juga tindakan kecurangan, misalnya kecurangan pada rekening pengeluaran atau pemalsuan dokumen perusahaan. Dan ada juga kesalahpahaman, itu biasanya atasan dan bawahan itu melakukan atau terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Selanjutnya ada elemen kunci tata kelola perusahaan dan akuntabilitas. Yang pertama ada mengembangkan, menerapkan, dan mengelola budaya perusahaan secara etis. Itu terdiri dari elemen-elemen formal dan informal. Nah, elemen-elemen formal dan informal ini terdiri dari kepentingan etis oleh eksekutif dan superior, sistem upah menggabungkan pertimbangan etis, persepsi kewajaran perilaku yang adil terhadap karyawan, diskusi terbuka dengan etika dalam organisasi, struktur orientasi, fokus organisasi, kebijakan dan prosedur resmi, kantor yang mendukung, struktur yang mendukung. Itu untuk elemen-elemen formal dan informalnya. Nah, yang kedua ada dimensi umum dari program etika. Menurut sebuah studi oleh Weaver,
Program etika formal biasanya mencakup beberapa dimensi. Yang pertama ada kode etik formal, komite etika, sistem komunikasi etika, pejabat etika, program pelatihan etika, dan terakhir adalah program pendisiplinan untuk perilaku yang tidak etis. Yang kedua ada pengembangan dan pemeliharaan dari sebuah budaya perusahaan etis. Dalam pengembangan budaya etika, banyak perusahaan yang sudah memiliki konsep bimbingan etis tertulis, namun mereka tertinggal jauh dalam hal mekanisme yang mendukung pengembangan dan pemeliharaan budaya etis yang sehat. Yang ketiga ada kode etik perusahaan. Kode etik perusahaan dalam tingkah laku bisnis di perusahaan merupakan implementasi dari salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Nah, alasan-alasan untuk mengembangkan kode etik adalah satu, instrumental untuk membuat karyawan menyadari bahwa kepatuhan karyawan terhadap prinsip-prinsip etika perusahaan sangat penting untuk tujuan kesuksesan akhir. Yang kedua, kepatuhan untuk memberikan pernyataan yang harus dan tidak boleh dilakukan untuk mengatur perilaku karyawan. Ketiga, ada komitmen pemangku kepentingan untuk menawarkan diskusi tentang perilaku apa yang diharapkan dalam hubungan pemangku kepentingan. Yang keempat, nilai atau misi. Untuk mendirikan prinsip-prinsip etika tertentu, cara perilaku dan kebiasaan kebiasaan pikiran sebagai suatu yang penting dalam arti menjadi seorang karyawan atau perwakilan dari sebuah perusahaan. Yang terakhir ini tidak ada satu komposit pernyataan poin 1 sampai 4. Selanjutnya ada etika kepemimpinan. Salah satu unsur penting dari tata kelola dan akuntabilitas perusahaan adalah tone at the top dan peran pimpinan dalam membangun, membina, dan melaksanakan serta memantau budaya perusahaan yang diharapkan. Kewajiban direktur dan pejabat. Tata kelola etika dan akuntabilitas perusahaan bukan hanya sekedar bisnis yang bagus, namun merupakan suatu hukum. SOX Seksi 404 mengharuskan perusahaan meneliti efektivitas sistem pengendalian internal mereka terkait dengan pelaporan keuangan. CEO, CFO, dan auditor harus melaporkan dan menyatakan efektivitas tersebut. Nah, dalam kewajiban direktur ini ada 4 dimensi. Yang pertama itu ada strategi, operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Nah, melalui 4 dimensi tersebut, kerangka manajemen etika melibatkan 8 unsur yang saling terkait mengenai cara manajemen menjalankan perusahaan dan bagaimana mereka terintegrasi dengan proses manajemen yang meliputi lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi kejadian, penilaian resiko, tanggapan terhadap resiko, aktivitas pengendalian informasi dan komunikasi, serta pemantauan atau monitoring. Selanjutnya ada tolak ukur akuntabilitas publik yang perlu dipertimbangkan oleh dewan direksi dan manajemen ketika mengembangkan nilai-nilai kebijakan dan prinsip-prinsip yang mendasari budaya pada perusahaan, dan tindakan karyawan mereka adalah gelombang baru dalam pengawasan pemangku kepentingan dan kebutuhan untuk transparansi dan akuntabilitas publik. Nah, jika
Direksi mampu mengenali dan mempersiapkan perusahaan mereka di era baru, di mana akan berhadapan dengan akuntabilitas para pemangku kepentingan yang efektif dan juga sistem tata kelola yang beretika. Mereka tidak hanya akan mengurangi resiko, tetapi juga akan menghasilkan keputusan atau menghasilkan keuntungan kompetitif dari perlangganan, karyawan, mitra, lingkungan, dan para stakeholder lainnya, yang tentunya menarik bagi pemegang saham. Intinya, direksi, eksekutif, dan akuntan profesional harus fokus sepenuhnya terhadap pengembangan dan pemeliharaan budaya integritas jika mereka ingin memuaskan harapan seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya kita memasuki bagian kesimpulan bahwa kebutuhan untuk tata kelola perusahaan yang etis bukan hanya baik bagi bisnis saja, yang kini diwajibkan oleh hukum. Dalam era keterbukaan yang meningkat di mana perilaku etis dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan secara mendalam, mereka harus memastikan bahwa budaya etis yang efektif berlaku di perusahaan mereka. Hal ini memerlukan pengembangan kode etik dan sarana penting untuk menciptakan kesadaran tentang perilaku yang tepat, perilaku yang memperkuat, dan memastikan bahwa nilai-nilai yang mendasari tertanam dalam strategi perusahaan dan operasi. Sekian, terima kasih sudah menyimak dan menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan juga pengetahuan yang lebih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.